Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh menerima berkat dan anugerah Tuhan melalui kesehatan jasmani kami. Menerima hari yang baru yang akan kami jalani dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan, biarlah firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami, menuntun dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari Jumat 5 Juli 2024 diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 3. Kami bacakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Dipanggil rohana naing idaun narupani Yesus alaidam tarbahesa siala natorobi aibar daging namet meddo ibana. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, setiap kita menginginkan ada perubahan dalam hidup kita. Walaupun memang menjalani sebuah perubahan bukanlah perkara yang mudah dan memang harus menjalani proses. Karena perubahan yang Tuhan inginkan adalah iman yang berbeda, sehingga kita dapat membedakan mana yang utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari kisah Zakheus. Zakheus secara fisik dia pendek, dia gemuk, tetapi secara ekonomi dia adalah orang yang sangat kaya raya. Walaupun bangsanya memang sangat membenci dia, karena Zakheus dianggap adalah orang berdosa, orang yang pemeras, pemungut cukai. Tetapi pada awalnya dia masa bodoh. Yang penting saya kaya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Dampak yang terjadi adalah dia merasa keterasingan sosial, sehingga jiwanya merasakan kekosongan. Oleh sebab itu, dia membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus. Tinggal di dalam hatinya untuk mengubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik. Saudaraku, kisah Zakheus hendaknya menjadi inspirasi di dalam hidup kita. Jangan pernah menutup hati kita untuk Tuhan, karena kita sudah merasa hebat. Terkadang kita sudah merasa pintar, punya segalanya, harta, uang, jabatan, itu semua atas kemampuan diri kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu bertobat, tidak perlu
kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita menjadi sombong. Oleh sebab itu, saudara-saudari, melalui firman ini ada berkat yang kita terima, bahwa sapaan Yesus untuk Zakeus memberi contoh untuk kita. Kalau kita membuka hati untuk Tuhan, Dia akan mengubah hidup kita menjadi pribadi yang baik dan layak di hadapannya. Kalau di awalnya yang kita prioritaskan adalah hal-hal yang duniawi, dan setelah perjumpaan dengan Yesus, ternyata Kristus Yesuslah yang menjadi nomor satu dari segala-galanya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari ini kita diingatkan, hendaknya kita membuka hati untuk Tuhan. Kita diubah, bukan hanya menjadi pribadi yang baik, tetapi akan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang telah menyapa kami, memberikan kami semangat agar kami dapat menginspirasi hidup Zakeus, membuka hati untuk menerima Tuhan bekerja di dalam hatinya. Mampukan kami Tuhan, supaya kami juga dapat menerima kehadiran Tuhan yang bekerja di dalam hati kami, sehingga dapat mengubah hidup kami menjadi pribadi yang layak di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala pergumulan hidup kami, pekerjaan, anak-anak, keluarga. Biarlah semuanya itu dalam bimbingan Tuhan. Kami percaya anugerah dan berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit, pulihkan, sembuhkan, sehingga dapat berkumpul di dalam melakukan setiap peribadatan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.